Jadi bisa kita lihat bahwa microcontroller itu lebih powerful, Arduino lebih powerful daripada Raspberry Pi, sedangkan untuk bit atau clock speed untuk microcontroller Arduino itu hanya 16 bit. Video ini dipersembahkan oleh bukuanakit.com, toko buku IT terlengkap se-Indonesia. Salam kenal, nama saya Erik Aryana Pratama. Saya termasuk di sini sebagai pengurus BitHub. Dan BitHub itu sendiri adalah organisasi atau wadah bagi pemuda-pemudi yang ada di Bangka Belitung yang menyukai tentang teknologi. Jadi saya pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih kepada IG Lukan Anak IT sudah mengundang BitHub sebagai pemateri ya. Kan pemateri menjawab pertanyaan lah dari teman-teman follower dari Lukan Anak IT. Untuk pertanyaan pertama, tahap awal belajar microcontroller itu gimana sih? Nah, yang pertama sih kalian harus tahu itu apa itu microcontroller. Jadi microcontroller itu adalah suatu sistem atau chip yang mengendalikan atau membaca sensor atau mengendalikan aktuator. Nah, untuk tahap awal belajar sih sebagai pemula saya sarankan untuk belajar tentang Arduino Uno karena Arduino ini mudah untuk dipelajari dan tutorialnya itu banyak sekali di YouTube. Jadi teman-teman bisa searching aja, tulis di YouTube atau di Google Get to Started Arduino kayak gitu. Jadi kalian bisa juga, teman-teman bisa juga mempelajari pin-pin yang terlebih dahulu, proyek-proyek kecilnya terlebih dahulu dan gimana. Nah, itu aja sih. Untuk yang pertanyaan kedua, microcontroller itu bahasa programnya apa? Sebenarnya sih untuk kembali ke sebelumnya, kira-kira zaman 2005-2007 itu kebanyakan orang pakai microcontroller itu masih menggunakan ATmega dengan basic Bascom ya, Bascom pakai AVR. Nah itu kebanyakan masih menggunakan bahasa assembly. Tetapi karena semakin berkembangnya teknologi, maka pada tahun 2015 itu ada Arduino muncul, sudah booming tahun 2015 Arduino muncul dan bahasa pemrogramannya itu bahasa C, basisnya bahasa C. Jadi sebenarnya sih hampir sama, tetapi bahasa C-nya itu lebih disederhanakan lagi di Arduino. Jadi itu aja sih. Jadi kalian anggap aja punya basic lah sedikit tentang bahasa C itu gimana supaya kalian bisa mempelajari bahasa pemrograman Arduino. Bedanya microcontroller sama microprosesor itu apa? Sebenarnya sih untuk kita anggap aja microcontroller itu sebagai lebih mudahnya aja. Microcontroller itu Arduino salah satunya. Microprosesor itu kalau teman-teman bisa sudah pernah mendengarnya itu namanya itu Raspberry Pi. Nah, perbedaannya yang pertama itu kita kaji dari namanya terlebih dahulu. Dari microcontroller, teman-teman bisa lihat bedanya microcontroller dengan microprosesor. Di microcontroller itu ada kata controller dan microprosesor ada kata prosesor. Jadi microcontroller itu digunakan untuk mengontrol atau mengendali dan prosesor itu untuk processing atau memproses data-data. Nah bedanya, biasanya cangkupan microcontroller itu kerjanya itu pada saat pengendalian seperti mengendali motor, aktuator, pembacaan sensor dan lain sebagainya. Sedangkan untuk microprosesor itu pengendalian tentang memprocessing data yang lebih rumit kayak data science, gambar, dan video. Itu aja. Dan teman-teman juga bisa lihat spesifikasi dari Arduino dan Raspberry Pi. Di Arduino itu kalau teman-teman mau tahu, output dari tiap pin itu adalah 40 mA. Sedangkan microprosesor di Raspberry Pi hanya sekitar 5 mA. Jadi bisa kita lihat bahwa microcontroller itu lebih powerful, Arduino lebih powerful daripada Raspberry Pi, sedangkan untuk bit atau clock speed untuk microcontroller Arduino itu hanya 16 bit. 16 bit sedangkan 16 MHz, 16 MHz, sedangkan microprosesor itu sampai 2 GHz. Jadi kita bisa lihat perbedaannya bahwa microprosesor itu atau Raspberry Pi yang kita contohkan tadi, Raspberry Pi itu lebih pintar daripada Arduino Uno. Jadi bedanya itu kalau microcontroller Arduino Uno ini lebih kuat, sedangkan microprosesor Raspberry Pi itu lebih pintar. Itu aja. Gampang Arduino. Nah, proyek gampang Arduino ini saya beri untuk yang pertama kali teman-teman, kalau teman-teman mau belajar tentang Arduino pasti teman-teman harus belajar itu namanya LED Blink.
Apa itu lab blink? Yaitu lab yang berkedap-kedip, kadang hidup, 1 detik mati. Itu adalah lab blink. Jadi teman-teman di situ bisa mempelajari gimana sih program untuk mengakses pin-pin yang ada di Arduino dan program untuk menghidupkan LED dan mematikan LED, dan jedanya itu gimana programnya. Nanti teman-teman bisa lihat aja atau belajar aja di Google. Setelahnya teman-teman bisa menambahkan input berupa pas button untuk mengaktifkan LED dan mematikan LED. Nah, terus teman-teman juga bisa kembangkan lagi, tambah sensor ultrasonic, outputnya itu bisa LCD ataupun LED, bisa juga motor, outputnya bisa juga inputnya itu sensor-sensor seperti kelembaban, suhu dan sebagainya macamnya. Dan mungkin kalau sudah teman-teman naik tingkatan itu karena teman-teman coba dengan namanya itu IoT, Internet of Things, dengan menggunakan Arduino. Itu tambah dengan modul Wi-Fi dan lain-lain. Itu aja sih. Prospek kerja untuk Arduino. Sebenarnya sih prospek kerja untuk Arduino ini sekarang masih terbuka besar peluangnya, terutama untuk sekarang jangka pendek ini. Bagi penggiat-penggiat Arduino ataupun maker-maker yang ada di Indonesia ini, pasti mereka prospek kerja pertama kali adalah technopreneur. Itu teman-teman bisa membuat suatu alat, suatu project yang membuat berguna bagi masyarakat, kemudian teman-teman juga bisa menjualnya langsung. Itulah technopreneur, contohnya itu di channel YouTube Anak Agung Dwi Asana dan yang lain sebagainya. Dan untuk bisa, kalau teman-teman sudah hebat atau mengerti tentang prinsip pengendalian yang diambil dari Arduino, teman-teman juga bisa maju ke peluang yaitu ke otomasi industri, atau biasanya itu kita memakainya itu PLC. Emang sih sedikit beda dengan Arduino Uno, tetapi kok prinsipnya itu hampir sama, itu aja sih. Prinsipnya itu hampir sama, cara kerjanya juga hampir sama. Terus mungkin untuk kedepannya di Indonesia ini masih sedikit kali tentang orang yang IoT developer. Nah, itu masih sedikit sekali. Mungkin itu bisa menjadi peluang teman-teman yang untuk penggiat Arduino itu. Di luar juga di sana sudah ada namanya IoT developer. Jadi teman-teman yang penggiat Arduino ataupun maker-maker di Arduino ini bisa menjadi IoT developer, dan itu peluangnya sangat terbuka lebar. Apalagi sekarang zamannya itu revolusi industri 4.0. Mungkin itu sekian dari saya. Kalau ada yang kurang ataupun ada yang salah, mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.